benar-benar tak menyangka Reno melakukan itu semua di belakangnya. Kamu menyelidiki masa laluku? Tanya Alia dengan raut wajah heran. Ya, bukan hal yang sulit sih untuk mengetahui semua itu. Jika aku ingin, dengan mudah bisa aku dapatkan informasi itu. Ayo jawab, kenapa kalian bisa jadi menderita seperti ini? Bukankah ayahmu meninggalkan uang yang begitu banyak untuk kalian? Tanya Reno penasaran. Itu terjadi karena ayah mempunyai hutang yang begitu banyak sehingga semua aset yang ditinggalkan ayah disita oleh pihak bank. Lalu, perusahaan lama-kelamaan bangkrut karena tidak adanya ayah. Sehingga kami tidak punya apapun lagi untuk bertahan. Sampai-sampai rumah disita pihak bank. Makanya, aku dan ibu hidup seperti ini, jawab Alia dengan raut wajah sedih. Reno manggut-manggut mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Alia. Saat itu kamu sekolah? Tanya Reno kembali. Karena mengingat tahun ayah Alia meninggal, sepertinya Alia masih sekolah. Tidak, aku sudah lulus SMA. Saat itu, aku tengah kuliah di semester awal. Tapi, terpaksa berhenti karena tidak memiliki biaya lagi untuk melanjutkannya. Jawab Alia dengan sedih. Reno manggut-manggut. Penuturan Alia membuat dirinya semakin merasa kasihan dan iba pada Alia. Nasib malang yang diterima oleh perempuan cantik seperti Alia sungguh sangat disayangkan sekali. Aku turut sedih dengan semua yang kamu alami. Pantas saja, saat berkumpul dengan rekap bisnis ataupun teman-temanku yang berasal dari kalangan atas kamu tidak merasa minder sedikitpun. Itu semua karena pembawaan dirimu yang sudah terbiasa bergaul dengan orang yang seperti itu, balas Reno. Pengalaman mengajarkan diriku bahwa apapun yang kita hadapi, cukup berpijak di kaki sendiri. Karena saat kita terpuruk, orang-orang hanya menonton tanpa berkeinginan untuk membantu ataupun mengulurkan tangan supaya kita merasa lebih baik. Sejak saat kehancuran itu, aku sudah belajar banyak hal, jawab Alia. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan uang 1 M itu untuk menata hidupmu kembali? Tanya Reno penasaran. Karena aku tidak ingin termakan balas budi dari orang lain. Kamu sudah menyelamatkan ibuku. Hanya itu yang aku inginkan. Saat kamu melepaskanku nantinya, aku akan menata hidupku kembali. Saat ini, aku hanya menjalani kehidupan ini bersamamu dengan rasa hormat dan patuh karena kamu sudah menyelamatkan ibuku dari kematian, jawab Alia. Bagaimana jika aku tidak sudi untuk melepaskan dirimu? Apakah kamu akan berontak? Mata elang Reno menatap lurus pada Alia. Alia menyipitkan matanya karena heran dengan pertanyaan Reno. Karena selama ini, dia beranggapan Reno hanya main-main dengan pernikahan mereka itu. Tidak ada hal istimewa di dalam hubungan itu. Walau Alia tak bisa memungkiri bahwa dia sudah jatuh hati pada Reno. Tapi, dia tak mengharapkan apapun dari Reno. Karena dia sadar Reno tidak mencintai dirinya. Karena mereka menikah hanyalah karena keterpaksaan semata. Maksud, Mas? Tanya Alia dengan wajah ketakutan. Dia sangat takut menunggu jawaban dari Reno. Karena aku tidak berniat sedikitpun untuk melepaskan dirimu. Jawab Reno sambil memalingkan muka. Dia dengan susah payah mengendalikan perasaannya agar Alia tak menyadari bahwa sebenarnya dia sudah jatuh hati pada istri penggantinya itu. Karena Reno belum mengerti dengan perasaan Alia yang sebenarnya kepada dirinya. Jika kamu tidak ingin melepaskan diriku, apakah artinya kamu ingin selamanya menjadikan aku sebagai alat untuk memuaskan nafsumu semata? Tanya Alia dengan bibir bergetar. Dia sangat takut jika selamanya Reno akan selalu menahan dirinya. Dia juga ingin bahagia dengan orang yang dia cintai. Tapi dengan Reno, dia hanya bertepuk sebelah tangan. Mata Reno membola mendengar pertanyaan Alia barusan. Apakah aku pernah bersikap kasar saat menjamah tubuhmu? Tanya Reno dengan rahang mengeras. Dia tak menyangka prasangka Alia padanya sedemikian buruknya. Alia menggelengkan kepala mendengar pertanyaan Reno. Selama ini, Reno selalu bersikap sangat lembut saat bermesraan dengannya. Tidak, jawab Alia dengan meneguk selaifanya dengan susah payah. Lalu, tidakkah kamu mengerti dengan isi hatiku ini? Tanya Reno dengan wajah kaku.
Dia seakan ingin memukul sedikit kepala Alia, agar wanita yang sudah membuatnya mabuk kepayang itu sadar bahwa dia sudah jatuh hati pada Alia. "Apakah kamu mencintaiku?" tanya Alia dengan jantung berpacu dengan cepat. "Apakah kamu juga mencintaiku?" balas Reno sambil menatap lekat mata Alia. Agar dia bisa menyelami telaga indah itu untuk mencari jawaban dari pertanyaannya barusan. Lama mereka saling terdiam, saling menatap satu sama lain. Mencoba mencari jawaban mereka masing-masing. Mencoba menyelami pandangan masing-masing. Ingin mencari, adakah cinta yang terpancar dari pandangan mata mereka untuk satu sama lain? "Aku yang duluan bertanya," ujar Alia dengan lirih dan seketika mengalihkan pandangannya dari Reno. Alia takut, Reno menyadari betapa dia sangat mencintai Reno. Reno mengangkat sudut bibirnya melihat tindakan Alia. "Aku rasa, aku tak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Tapi, kamu yang harus menjawab pertanyaanku." "Elak Reno, kenapa seperti itu?" tanya Alia dengan heran. "Karena hidupmu di Bali ini bergantung kepadaku. Jika aku tinggalkan kamu sendirian di sini, siapa yang akan membawamu kembali ke rumah?" "Pancing Reno, jangan lakukan itu," jawab Alia dengan wajah khawatir. Dia tak mengerti dengan jalan pikiran Reno. Sampai di Bali pun, Alia tak memegang uang sepersen pun. Semuanya dibiayai Reno. Alia merasa takut Reno mewujudkan ancamannya. "Kalau begitu, jawab pertanyaanku tadi," tantang Reno dengan harap-harap cemas. Dia ingin sekali mendengar jawaban Alia tentang perasaannya kepada dirinya. "Apa perasaanku begitu penting untukmu?" tanya Alia dengan kikuk. "Ya, sangat penting," jawab Reno. "Tapi, untuk apa kejujuran itu bagimu? Aku hanyalah seorang istri pengganti untukmu. Apapun yang aku rasakan sepertinya tidak akan merubah apapun," jawab Alia. Reno menjadi sangat kesal dan penasaran karena Alia tak kunjung jujur mengenai perasaannya. "Apa susahnya sih, bilang kalau kamu mencintaiku. Dan kamu tidak ingin berpisah dariku," ucap Reno dengan kesal. Alia tersenyum sumbang, dia tak menyangka Reno tahu isi hatinya. "Itu kamu tahu jawabannya. Kenapa memintaku berbicara lagi?" tanya Alia dengan raut wajah heran. Tapi tak lama, dia langsung tersadar dan buru-buru menutup mulutnya karena baru saja mengakui perasaannya kepada Reno. Laki-laki yang mustahil bisa mencintai dirinya. "Jadi betul kamu mencintaiku?" Reno tersenyum lebar setelah tahu isi hati Alia. Wajah Alia langsung bersemu merah mendengar pertanyaan Reno. "Tapi itu tak berarti apapun untukmu bukan?" tanya Alia dengan bibir bergetar karena grogi. "Siapa bilang?" tanya Reno. "Itu isi hatimu bukan?" tanya Alia kepada Reno. Reno tertawa mendengar perkataan Alia. Dia semakin mendekatkan duduknya di samping Alia. Dan langsung meraih tangan Alia lalu mendekatkannya di dadanya sendiri. "Kamu rasakan detak jantungku saat bersamamu. Kamu berarti segalanya untukku. Aku mencintaimu juga," jawab Reno sambil menatap lurus wajah Alia yang begitu cantik di matanya. Alia terdiam cukup lama memandangi wajah Reno mencari kesungguhan dari perkataan pria itu barusan. "Benarkah? Apa aku tidak sedang bermimpi?" tanya Alia dengan wajah tegang. "Perlukah aku buktikan sekarang? Aku bisa mencium bibirmu sekarang juga jika kamu butuh bukti yang lebih jelas," goda Reno kepada Alia. Alia langsung menutup bibirnya saat Reno mengucapkan kalimat itu sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Reno semakin gemes dengan tingkah laku Alia, dengan cepat dia menarik tubuh Alia ke dalam dekapannya. "Selalulah bersamaku, Alia," ucap Reno sambil mencium puncak kepala Alia. Dia merasa sangat bahagia saat ini. Rasa cinta itu membuncah di dadanya.